Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih tetap semangat untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan mengulang tentang materi limit fungsi trigonometri yang teman-teman telah mempelajari di minggu kemarin ya. Baik teman-teman, silakan untuk mempersiapkan alat tulis. Kita mulai saja karena ini materi sudah kita mengulang, yang kemarin belum jelas maka kita ulang sedikit di sini ya. Limit fungsi trigonometri ya. Nah, sebagai contoh misalkan limit x mendekati pi per 3 sin x. Ada di sini limit x mendekati 0 x per sin x. Ada contoh berikutnya limit x mendekati pi per 2 cos kuadrat x per 1 min sin x. Inilah contoh-contoh limit fungsi trigonometri. Adapun sifat limit fungsi trigonometri, silakan perhatikan gambar di sini ya, gambar di sini. Nah, perhatikan gambar di samping. Misalkan theta adalah sudut AOB. Nah, ini theta adalah sudut AOB. Nah, dengan jari-jari satu berarti OA itu sama dengan OA itu sama dengan OB ya, sama dengan 1. Sehingga sektor COD itu tentunya lebih kecil, sama dengan dari segitiga COB, dan lebih kecil sama dengan sektor AOB. Kita tahu bahwa luas sektor, misalkan luas sektor COD itu sama dengan setengah R kuadrat Pi. Nah, di sini Pi-nya adalah theta, R kuadrat theta. Nah, R kuadratnya di sini kalau sektor COD adalah OC. OC berarti R-nya adalah OC. OC di sini adalah cos theta. Maka luas dari sektor COD itu adalah setengah, kalau di sini tetanya ditulis depan boleh, cos kuadrat theta. Itu untuk luas sektor COD. Kalau luas segitiga COB, luas segitiga COB adalah, nah, karena siku-siku berarti setengah alasnya adalah OC. OC itu adalah cos theta, cos theta. Tingginya adalah CB adalah sin theta. Nah, kalau luas sektor AOB tentunya ya setengah, ini tadi setengah R kuadrat theta ya. Nah, ini juga setengah, R-nya adalah OA. OA tadi berapa di sini? Oh, hilang ya. OA tadi adalah 1 ya, sama dengan OB. Berarti di sini 1 kuadrat kali theta, atau bisa ditulis setengah theta kali 1 ya. Nah, baik. Nah, berikutnya tadi ini, jadi ini ya.
Nah, jadinya ini semua. Berikutnya bagi dengan setengah theta, cos theta dibagi, jadi semuanya dibagi, ini dibagi. Nah, sehingga hasilnya jadinya cos theta lebih kecil sama dengan sin theta per theta lebih kecil sama dengan 1 per cos theta. Jika theta mendekati 0, maka cos theta nilainya mendekati 1. Nah, ini dimasukkan ke sini, ini hasilnya 1. Nah, hasilnya di sini menjadi limit mendekati ya. Nah, sin theta per theta. Nah, kalau di sini 1, di sini 1, maka kemungkinan yang tengah di sini nilainya mendekati 1. Nah, baik, ini penjelasan untuk sifat limit fungsi trigonometri. Ini bisa dikembangkan menjadi ini ya. Di sifat-sifat limit trigonometri nanti cuma ada 2 ya, ada sin, ada tangen. Yang pertama limit x mendekati 0, x per sin x itu nilainya 1. Atau limit x mendekati 0, sin x per x itu sama dengan 1, seperti pembahasan yang atas ya. Berikutnya limit x mendekati 0, x per tangen x itu juga 1. Limit x mendekati 0 tangen x per x itu juga 1. Nah, di sini ini bisa dikembangkan ya menjadi misalkan limit x mendekati 0 a x per sin bx, berarti hasilnya ya a per b. Kalau limit x mendekati 0 sin a x per b juga a per b dan seterusnya. Itu sifat limit fungsi trigonometri. Kalau sifat limitnya, itu mengikuti sifat limit di kelas 11 ya. Kita ikuti saja nanti atau di pelajaran matematika umum ya. Baik teman-teman, sebagai contoh atau cara mengerjakannya, ikutilah. Ini ada soal yang kemarin teman-teman sudah kerjakan, yang belum mengerjakan atau yang mengerjakan tapi masih ragu-ragu. Nah, ini kita akan coba langkah-langkah mengerjakannya. Di sini ada soal limit x mendekati pi per 3 sin x per cos x. Jadi x-nya itu mendekati pi per 3, maka nilainya nanti kira-kira mendekati berapa ya. Maka kita ini langsung masukkan ya. Langsung dimasukkan. Ini berarti langsung ya, yang x mendekati pi per 3 itu dimasukkan ke limitnya, sehingga hasilnya di sini menjadi sin x nya diganti pi per 3 plus cos x nya diganti pi per 3. Nah, sin pi per 3. Nah, pi itu kalau dalam derajat adalah 180 ya. Kalau dibagi 3 berarti 60. Berarti sin 60. Sin 60 nilainya adalah setengah akar 3 plus cos 60 adalah setengah. Kalau kita sederhanakan jadi setengah akar 3 plus 1. Nah, itu langkahnya ya. Jadi untuk yang x mendekati tertentu, maka cara mengerjakannya ya tinggal dimasukkan. Kalau nilainya ada, berarti itulah jawabannya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Nah, di sini ada limit x mendekati pi per 2 cos kuadrat x per 1 min sin x. Seperti yang nomor 1, malah kita masukkan nilai x-nya ya. Nanti hasilnya seperti apa ya. Baik, cos kita tulis dulu. Cos kuadrat x-nya diganti pi per 2 per 1 min sin x. Sin pi per 2 ya. Sin pi per 2. Nah, pi per 2 itu berarti
Nah, 90 derajat. Cos 90 derajat nilainya adalah 0 ya. Per 1 min sin 90 derajat 1. Sehingga nilainya 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Nah, sehingga kalau ada bentuk tak tentu di limit aljabar itu, maka dikerjakan dengan cara ada faktorisasi diantaranya, kemudian ada dikalikan sekawan, penyederhanaan, sehingga karena ini hasilnya adalah 0 per 0, maka di sini kita faktorisasi ya. Nah, caranya bagaimana? Maka kita ubah dulu di sini menjadi limit X mendekati pi per 2 cos kuadrat X itu bisa ditulis dalam identitas trigonometri adalah 1 min sin kuadrat X per sama di sini 1 min sin X ya. Yang untuk yang cos kuadrat X di sini ya ada identitas trigonometri ya, yaitu sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu nilainya 1 pakai rumus itu ya. Sehingga di sini menjadi limit X mendekati pi per 2, maka kita faktorkan menjadi 1 min sin X dikali 1 plus sin X per bawahnya sama 1 min sin X, sehingga hasil akhirnya jadi limit X mendekati pi per 2 1 plus sin X, sehingga bisa dimasukkan langsung hasilnya 1 plus sin pi per 2, kemudian 1 ditambah sin pi per 2 nilainya adalah 1, sehingga hasilnya 2. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Nah, nanti kalau ketemu 0 per 0, nah itu bentuk tak tentu, maka kita cara menyelesaikannya ya difaktorkan, dikalikan sekawan, disederhanakan gitu ya. Baik, kita lanjut yang nomor 3. Nah, nomor 3 kita masukkan dulu hasilnya apakah 0 per 0 atau tidak 0 per 0, berarti itulah jawabannya ya. Kita masukkan dulu ya, berarti 1 min tangen pi per 4 per cos pi per 4 min sin pi per 4 ya. Pi per 4 itu berarti 45 derajat ya, berarti 1 min tangen 45 setengah kedua dibagi setengah kedua adalah 1 per cos pi per 4 adalah setengah akar 2 min setengah akar 2, sehingga hasilnya 0 per 0. Nah, ini bentuk tak tentu lagi. Nah, berarti kita pakai cara apa? Nah, di sini ada cos, ada sin. Nah, tangan itu adalah sin per cos, maka kita bisa mencarinya lewat seperti ini ya, pi per 4. Nah, tangannya kita ganti dulu menjadi sin per cos, bawahnya sama cos X min sin X. Yang atas penyebutnya disamakan, ini limitnya tetap pi per 4, berarti di sini jadi cos X ya. Jadi cos X per cos X yang variabel 1 min sin X ya. Per bawahnya sama cos X min sin X, sehingga hasil akhirnya karena ini sama bisa disederhanakan, berarti tinggal limit ditulis lagi pi per
4 seper cos X, sehingga hasilnya 1 per cos P per 4, sehingga hasilnya 1 per setengah akar 2 itu akar 2 per 2, atau bisa ditulis 2 per akar 2, sehingga hasilnya adalah akar 2. Nah, jadi limit X mendekati P per 4 1 mintangan X per cos X min sin X adalah akar 2. Kalau di soal kemarin adalah sin X min cos X, yang berarti min akar 2. Kalau di sini cos X min sin X berarti akar 2 ya. Kita lanjut, coba sekarang nomor 4. Nah, ini X-nya mendekati 0 ya. Kalau kita masukkan langsung, apakah nilainya 0 per 0? Tangan 0 itu 0, sin 0 juga 0, berarti 1 min akar 1 min 0, berarti akar 1 adalah 1, berarti 1 min 1 0 ya. 0 per sin 0 0, sehingga ini tak tentu lagi. Maka kita harus tadi memfaktorkan, mengalihkan, menyederhanakan. Nah, kalau di sini ada seperti ini, biasanya adalah dikalikan sekawan ya. Maka di sini tentunya menjadi limit X mendekati 0, kita kalikan sekawan akar 1 min tangan X kurung dikali sekawannya adalah 1 plus akar 1 min tangan X per 1 plus akar 1 min tangan X. Nah, di sini sama ya, berarti ini sin X. Sehingga hasilnya jadi limit X mendekati 0, yang atas jadi 1 min, akarnya hilang, jadinya 1 min tangan X per sin X dikali 1 plus akar 1 min tangan X. Sehingga hasilnya limit X mendekati 0. Nah, di sini 1 min 1 0, min dengan min plus, jadi tangan X per sin X kali 1 plus akar 1 min tangan X. Nah, oke, tangan X itu adalah sin X per cos X ya. Jadi di sini bisa ditulis limit X mendekati 0, ini sin X per cos X per sin X kali 1 plus akar 1 min tangan X ya. Sampai sini. Nah, ini sin dengan sin bisa disederhanakan, sehingga hasilnya tinggal limit X mendekati 0 1 per cos 1 plus akar 1 min tangan X, sehingga hasilnya 1 per cos X, ini cos X. Cos 0 itu nilainya adalah 1, berarti ya 1 per 1 dikali 1 tambah akar 1 min tangan 0 adalah 0. Nah, sehingga hasilnya 1 per 1 kali 1 tambah 1, sehingga hasilnya adalah 1 per 1 kali 2, sehingga hasilnya setengah. Nah, itu ya teman-teman, agak panjang di sini, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Baik, kita lanjut yang kelima. Nah, kelima ini sudah sin. Ini tentunya mudah ya. Kalau teman-teman biasanya ikut bimbingan, ini sekilas ya, 1 detik selesai. Hasilnya adalah limit X berarti 0 sin 7X adalah ya berapa? 4. 4 itu dari mana? Dari 7 min 3 dibagi 1. Nah, itu 4. Itu kalau
ikut bimbingan ya. Kalau dulu itu ada teman-teman yang sudah lulus itu trigonometrinya ditutup, jadi sinnya tutup, x-nya tutup, sinnya tutup, dan tinggal 7, 3, 1. 7-nya 3 dibagi 1 sama dengan 4. Tapi di sini kita kerjakan sesuai dengan sifat limit trigonometri ya, yang seperti di atas ya. Maka ini kita bisa tuliskan menjadi limit x mendekati 0 sin 7x per sin x dikurangi sin 3x per sin x. Nah ini bisa ditulis menjadi, kalau dipanjangkan lagi menjadi sin. Nah karena tadi rumusnya adalah sin x per x itu adalah 1, berarti ini kalau 7x per 7x, karena dia punya 7x maka dikalikan 7x, terus dibagi ya tentunya sin x per x biar nilainya 1 ya, karena dia punya x kali x. Nah dikurangi sin 3x per 3x biar nilai 1 harus dikali 3x karena tidak punya 3x per sin x per x kali x. Sehingga hasilnya, ingat di sini sin x per x adalah 1, berarti sin 7x per 7 adalah 7 per 7 juga 1 kali 7x per 1 kali x dikurangi 1 kali 3x per 1 kali x, sehingga hasilnya 7x min 3 adalah 4x per x, karena ini sama ya penyebutnya, sehingga hasilnya 4. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa mengerti ya. Berikutnya silakan teman-teman nanti mencoba sendiri di rumah. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya di grup kelas ya. Baik teman-teman, untuk pertemuan kita kali ini kita coba sekian. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.